Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Melani Triutami. Kali ini kita akan membahas soal IPS Ujian Mandiri UIN Malang kode 402. Yuk ikuti pembahasannya. Soal yang pertama, perhatikan ciri-ciri dari sistem ekonomi berikut. 1. Kreativitas individu dibatasi. 2. Kesenjangan ekonomi tinggi. 3. Kegiatan ekonomi berorientasi pada laba. 4. Kegiatan perekonomian tergantung dari SDA. 5. Hak milik pribadi tidak diakui oleh pemerintah. 6. Pemerintah tidak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. 7. Pemerintah bertanggung jawab pada kegiatan ekonomi masyarakat. Sistem perekonomian terpusat atau komando ditunjukkan pada A. 1, 2, dan 6, B. 1, 5, dan 7, C. 2, 4, dan 7, D. 2, 6, dan 7, E. 3, 4, dan 5. Langsung saja kita bahas ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang pertama yaitu kekuatan tertinggi sistem ekonomi komando dipegang oleh pemerintah. Kedua, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Ketiga, individu hampir tidak punya hak kepemilikan dalam sumber daya ekonomi. Keempat, kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas. Jadi jawabannya B, 1, 5, dan 7. Soal selanjutnya, pada harga 10.000 per kilogram jumlah apel yang ditawarkan di pasar makmur sebanyak 40 kg. Dan ketika harga apel meningkat menjadi 14.000 per kilogram, jumlah apel yang ditawarkan menjadi 60 kg. Bagaimana sifat koefisien elastisitas penawaran apel di pasar makmur? A. Elastis, B. Inelastis, C. Elastis uniter, B. Elastis sempurna, E. Inelastis sempurna. Langsung saja kita bahas. P1 sama dengan 10.000, Q1 sama dengan 40, P2 sama dengan 14.000, Q2 sama dengan 60. Yang ditanya yaitu sifat koefisien elastisitas buah apel. Untuk mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Kita harus mencari delta Q dan delta P terlebih dahulu. Cara mencari delta Q yaitu Q1 dikurangi Q2 sama dengan 40 dikurangi 60 sama dengan negatif 20. Kemudian untuk mencari delta P kita menggunakan rumus P1 dikurangi P2 sama dengan 10.000 dikurangi 14.000 sama dengan negatif 4.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Sehingga menjadi 10.000 per 40 dikali negatif 20 per negatif 4.000. Sama dengan 250 dikali 0,005 sama dengan 1,25. Karena E lebih besar dari 1, maka sifat koefisien elastisitasnya adalah elastis. Jadi jawabannya A, elastis. Soal selanjutnya, upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dapat melalui beberapa kebijakan. Yang bukan merupakan instrumen dalam kebijakan moneter adalah A. Imbauan moral, B. Politik diskonto, C. Fiskal ekspansif, D. Operasi pasar terbuka, E. Penetapan cadangan devisa. Langsung saja kita bahas instrumen kebijakan moneter, di antaranya 1. Kebijakan pasar terbuka, 2. Tingkat bunga diskonto, 3. Cadangan kas minimal, 4. Pengawasan kredit selektif, 5. Pembujukan moral. Jadi yang bukan instrumen dalam kebijakan moneter yaitu fiskal ekspansif. Jadi jawabannya C, fiskal ekspansif. Soal selanjutnya, memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu tempo sesuai keinginan penabung merupakan salah satu peran dari lembaga keuangan sebagai A. Transaksi, B. Likuiditas,
C. Pengawasan aset. D. Cadangan devisa. E. Alokasi pendapatan. Langsung saja kita bahas pengawasan aset atau asset transmutation, yaitu peranan lembaga keuangan untuk mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjaman menjadi suatu aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Jadi jawabannya C. Pengawasan aset. Soal selanjutnya, postingan buku besar atas transaksi pada tanggal 23 Juni 2020, usaha reparasi elektronik atas penerimaan jasa layanan sebesar 600.000 yang tepat adalah A. Posisi kas 600.000 bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit senilai 600.000. B. Posisi pendapatan jasa 600.000 bertambah di debit dan kas bertambah di kredit senilai 600.000. C. Posisi kas 600.000 bertambah di debit dan piutang usaha bertambah di kredit senilai 600.000. D. Posisi pendapatan jasa 600.000 bertambah di debit dan kas bertambah di debit senilai 600.000. E. Pendapatan jasa 600.000 bertambah di kredit dan kas bertambah di kredit senilai 600.000. Langsung saja kita bahas. Jadi jawabannya yaitu A. Posisi kas 600.000 bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit senilai 600.000. Soal yang terakhir, daerah Karanganyar, Jawa Tengah pada akhir tahun 2007 dilanda banjir dan longsor. Masyarakat berpendapat banjir tahun ini terbesar sepanjang 100 tahun. Penyebab bencana diduga kuat antara lain kawasan hutan banyak yang rusak dan gundul akibat penebangan hutan dan pendirian tempat peristirahatan, kurangnya resapan air, dan masyarakat kurang sadar akan pelestarian lingkungan. Pernyataan tersebut merupakan gambaran analisis geografi yang menggunakan pendekatan A. Terpadu, B. Keruangan, C. Kelingkunganan, D. Diferensi area, E. Kompleks wilayah. Langsung saja kita bahas. Jadi jawabannya C. Pendekatan kelingkunganan. Karena banjir disebabkan oleh hutan yang rusak dan gundul akibat penebangan hutan dan pendirian tempat istirahat, kurangnya peresapan air, dan masyarakat kurang sadar akan pelestarian lingkungan.